Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton ya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya teman-teman. Amin. Nah, kali ini saya mau bersih-bersih, membersihkan egg house fan atau kipas plafon. Nah, kipas plafon saya ini berada tepat di atas kompor saya ya. Karena tadinya mau beli yang cooker hood, tapi karena harganya lumayan, akhirnya beli egg house fan aja ini. Nah, kita langsung ke proses bersih-bersihnya ya teman-teman. Ini saya menggunakan obeng, disesuaikan saja sama ukuran bautnya. Tinggal diputar-putar saja seperti ini, nanti bisa langsung lepas. Dan kanan kiri ini ada bautnya ya teman-teman, jadi ada dua baut, dilepas. Kemudian tinggal diambil covernya ya, atau penutup kipasnya. Nah, kotornya tuh seperti ini ya teman-teman, karena belum pernah saya bersihkan dari sejak awal pembelian. Terus ini saya mau ambil piringan hitamnya ya teman-teman. Ini ada 3 bautnya, tinggal kita putar-putar saja udah bisa langsung kelepas ya. Nah, langsung kita angkat, kita ambil ya. Dan ini adalah bagian dalamnya, Masya Allah, kotor banget. Dan ini tuh sudah apa ya, kayak agak keras gitu ya teman-teman, karena kena kotoran dan tercampur sama minyak ya, yang lama kelamaan jadi tergumpalah kotoran seperti ini. Nah, ini yang pertama saya lakukan adalah mengerok si kotorannya ini sendiri ya teman-teman. Saya menggunakan sendok supaya bisa lumayan mudah buat mengerok ya. Tapi kalau ada yang lebih kecil lebih bagus sih, biar bisa masuk ke seluruh bagian ini. Dan ini tuh benar-benar tebel banget teman-teman. Jadi setelah saya kerok, ini saya mau bikin apa ya, cairan dulu, cairan pembersih buat nanti saya gosok-gosok dengan spons. Nah, ini saya menggunakan Mama Lemon yang saya campur dengan air putih ya teman-teman. Jadi nanti si sponsnya saya celupkan ke dalam cairan ini, kemudian diperas sampai tidak begitu basah, supaya nanti saat kita menggosok-gosokkan atau membersihkan di kipasnya ini nantinya tidak basah. Soalnya kan ini yang bagian putaran kipasnya itu tidak saya lepas ya, karena tadi saya nyari kunci Inggrisnya buat buka itu tidak ketemu. Akhirnya saya bersihkan dengan keadaan masih terpasang di atas ya teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dibersihkan juga tanpa dibongkar, tapi karena untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, akhirnya tadi saya bongkar juga ya, yang bagian depannya aja, dan yang bagian dalamnya ini saya gosok-gosok menggunakan spons. Kemudian kalau sudah dirasa cukup bersih, ini saya lanjut dielap-elap ya teman-teman, karena kan ini bagian dalam ya, yang seharusnya itu harus dibuka dan cukup dielap-elap saja. Tapi karena tadi saya bersihkan menggunakan spons, akhirnya harus langsung dipastikan emang sudah benar-benar kering gitu, tidak ada air yang masih tersisa di dalam kipasnya ini ya teman-teman. Nah, ini sudah bersih, sudah kering. Selanjutnya saya mau membersihkan yang bagian covernya yang sudah dilepas tadi ya. Ini tampak dari dekat tuh emang kotor banget. Emang harus dicuci ya teman-teman, soalnya kan ada bekas minyak ya. Bekas minyak, bekas kotoran. Beda halnya kalau misal kipas biasa yang di ruangan, itu kan tidak tercampur minyak, jadi bisa dibersihkan kalau misal kita tidak membongkarnya. Nah, ini untuk proses membersihkan yang bagian covernya ini nanti kita bersihkan, kita cuci seperti biasa teman-teman. Jadi kita kasih air mengalir, kita basahkan dulu, kemudian dikasih sabun dan digosok-gosok menggunakan spons. Dan kalau misal ingin lebih mudah yang bagian celah-celahnya agar bersih maksimal, nanti saya menggunakan kuas. Jadi bisa dengan mudah si kuas itu kita masukkan ke dalam celah-celahnya buat digosok-gosok ya teman-teman. Soalnya kalau misal hanya menggunakan spons seperti ini, itu agak susah untuk bisa masuk ke dalam celah-celahnya.
Nah, ini sudah saya bersihkan menggunakan spons. Kemudian untuk membersihkan yang bagian dalamnya atau celahnya, ini saya kasih sabun lagi dan saya gosok-gosok menggunakan kuas seperti ini ya. Jadi kuasnya menggunakan yang ukuran kecil, yang paling kecil. Tinggal digosok-gosok seperti ini tuh bisa dengan mudah bersih gitu teman-teman. Emang bersih-bersih itu kadang menjadi apa ya, momok kita saat mau melakukannya ya teman-teman, apalagi saat berada di ketinggian atau yang sulit kita jangkau seperti ini. Ini kan lumayan tinggi ya, jadi kita harus naik-naik menggunakan kursi atau anak tangga gitu. Nah, ini tuh tadinya juga saya mikir bersihkan besok, akhirnya sampai kelihatan kotor banget seperti ini baru saya bersihkan. Padahal setelah terrealisasi, setelah dilaksanakan itu tidak sesulit yang kita bayangkan ya teman-teman. Nah, untuk kita semua ibu-ibu emang harus rajin-rajin buat bersih-bersih ya, supaya rumah kita kelihatan rapi, bersih, dan nyaman kita tempatin. Nah, ini sudah selesai teman-teman, digosok-gosok sama kuas saja seperti ini, kemudian dibilas. Itu sudah kelihatan bersih banget, beda banget sama di awal tadi. Nah, ini sudah untuk yang bagian covernya sudah selesai, sudah bersih. Kemudian ini saya bersihkan yang piringannya ya, yang hitam-hitam ini, yang di atasnya si kipas langsung tadi. Ini dibersihkan saja seperti biasa kita membersihkan, kita mencucikan tempat lainnya ya, jadi menggunakan spons. Jadi emang sangat berminyak ya teman-teman. Nah, kalau misal enggak kita kasih sabun itu rasanya tuh kayak kurang maksimal gitu bersihnya. Tadinya tuh diminta suami buat dielap-elap aja, cuman karena saya lihat dia tuh kotor banget, akhirnya saya bongkar-bongkar seperti ini. It's okay, nggak apa-apa, yang penting kita menggunakan sarung tangan. Dan jangan lupa selesai bersih-bersih, cuci-cuci, kita harus langsung mencuci tangan kita sendiri menggunakan sabun cuci tangan ya, supaya tetap halus, lembut, dan bersih. Amin. Nah, ini setelah kering, setelah saya elap menggunakan kain elap biasa, ini langsung mau saya pasang ya teman-teman. Masangnya pun sama dengan mudah seperti tadi saat kita membukanya. Kita cukup jangan sampai hilang bautnya, dan kita putar-putar saja menggunakan obeng seperti ini. Mungkin ini untuk sebagian ibu-ibu merupakan bukan tugas kita sebagai ibu ya, soalnya harus menggunakan obeng dan muter-muter seperti ini. Tapi kalau sudah kita laksanakan, kita lakuin, itu dengan sangat mudah ya teman-teman. Semuanya bisa kita kerjakan selama kita mau melakukannya. Yang pertama ialah niat dan kita mau berusaha. Tadinya tuh mau dibersihkan nunggu pas ada suami gitu ya, cuman karena suami pulang kerja udah capek dan liburnya juga kadang buat ngerjain yang lain, akhirnya ya udahlah saya coba membersihkannya sendiri, dan ternyata enggak sesulit yang saya bayangkan. Dan ini sudah mau selesai ya teman-teman, tinggal masang yang bagian cover luarnya aja putih ini. Kita pastikan buat memasang bautnya ini harus benar-benar kencang ya, jadi jangan sampai nanti bautnya bisa terlepas saat kipasnya kita nyalakan. Dan ini pun saya coba buat nyalain kipasnya teman-teman, alhamdulillah berhasil, bisa berfungsi seperti sebelum dibersihkan. Nah, ini hasilnya setelah selesai semuanya, selesai dicoba, selesai dibersihkan. Masya Allah bersih banget ya teman-teman. Jadi dilihat dari celah-celahnya tuh udah bersih semuanya, atas bawah kanan kiri. Emang kita harus rajin-rajin buat bersih apapun itu benda yang ada di rumah kita ya teman-teman, supaya kelihatan bersih dan rapi. Terima kasih sudah nonton videonya, semoga bermanfaat dan bisa memberi semangat kita buat bersih-bersih apapun.
Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.